Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah opini dan fakta pada latar belakang masalah. Teman-teman sekalian, pada kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana kita memasukkan fakta di dalam latar belakang masalah. Apakah opini juga boleh dimasukkan dalam latar belakang masalah? Nah, sebelumnya mari kita lihat apa itu latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah informasi yang ditulis secara sistematis tentang masalah dan fenomena yang akan kita pelajari, yang akan kita teliti. Juga bisa kita sampaikan bahwa latar belakang masalah itu fungsinya adalah untuk menjelaskan mengapa masalah penelitian itu akan kita teliti, akan kita angkat sebagai fokus di dalam proses penelitian. Lalu seberapa penting masalah tersebut kita ungkapkan, kita tuliskan, uraikan pada latar belakang masalah, sehingga para pembaca karya ilmiah itu akan tahu apa sebetulnya yang akan ditulis oleh peneliti. Kemudian latar belakang juga itu fungsinya adalah sebagai alasan rasional peneliti mengapa dia tertarik untuk melakukan penelitian tentang sesuatu tersebut, tentang masalah tersebut, mengapa masalah itu diangkat sebagai topik penelitian atau fokus penelitian. Nah, pada latar belakang masalah, jangan lupa perhatikan bahwa masalah penelitian yang akan kita tulis itu seperti apa gitu. Jadi betul-betul harus fokus ya, menjelaskannya itu harus fokus. Jadi kemudian juga cari isu-isu yang terkini yang bisa kita gambarkan di dalam latar belakang masalah itu. Jadi yang pada saat ini sedang berkembang, yang terkait dengan penelitian kita. Lalu juga jangan lupa sesuaikan dengan perumusan masalah yang akan dicari solusinya. Nah, yang paling penting adalah apa yang akan kita kemukakan di latar belakang masalah itu sebaiknya kita melakukan studi pendahuluan. Ini sudah beberapa kali saya sampaikan kepada teman-teman betapa pentingnya studi pendahuluan ya untuk menulis latar belakang masalah. Catat pada latar belakang masalah itu misalnya hasil observasi kamu misalnya, atau hasil wawancara kamu sebagai wawancara pendahuluan. Nah, biasanya berisi fakta dan data. Nah, sekarang kita bicarakan pada kesempatan ini apa bedanya fakta dan opini, karena kalau data sudah 2 kali saya memproduksi tentang data ya, nanti bisa disimak tentang data itu. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan informasi tentang bedanya fakta dan opini. Baik teman-teman sekalian, fakta adalah pernyataan yang menampilkan keadaan nyata ya, real dari sebuah masalah atau dari sebuah kejadian atau peristiwa. Jadi fakta itu adalah sesuatu yang sudah terbukti kebenarannya gitu. Itu yang harus kita tulis pada latar belakang masalah. Lalu sumbernya dari mana? Sumber fakta itu adalah dari peristiwa nyata ya. Jadi pada saat observasi, pada saat wawancara pendahuluan, kita cari peristiwa yang nyata yang terkait dengan masalah yang akan kita angkat. Kemudian juga dari hasil riset ya, riset para peneliti yang sudah melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian kita, yang mirip ya, yang sejenis, itu bisa diangkat sebagai fakta. Ini sumbernya, sumber fakta. Kemudian juga bisa pendapat seseorang ya, pendapat seseorang yang dia sendiri sudah mendapatkan atau merekam suatu peristiwa itu dengan benar. Jadi
meskipun pendapat seseorang ini seseorang ini adalah expert ya, yang sudah mendapatkan kalau dia merekam suatu peristiwa itu teruji kebenarannya ya. Jadi ada 3 tadi sumber fakta, dari peristiwa nyata, dari hasil riset, dan dari pendapat ahli atau pendapat seseorang yang ahli di bidangnya gitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan pendapatnya. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau begitu apa ciri-cirinya fakta supaya kita bisa membedakan dari opini? Jangan sampai yang ditulis di latar belakang masalah itu adalah opini. Nah, kita lihat apa itu fakta. Yang pertama adalah ada data ya. Jadi ada data. Data itu apa? Bisa berupa bilangan, tanggal, tahun ya, kalau kaitannya dengan statistik, kemudian bisa juga waktu kejadian, atau hal-hal lain yang bisa dibuktikan kebenarannya. Contoh misalnya kita mengangkat tentang sensus penduduk, itu kan berisi data ya, berbentuk bilangan ya, statistik dan sebagainya. Yang kedua adalah objektif. Ciri-cirinya adalah objektif, diakui kebenarannya oleh banyak orang. Maksudnya banyak orang itu siapa? Ya lembaga formal, misalnya satu badan tertentu, badan litbang misalnya, atau lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga swasta. Ya, jadi betul-betul objektivitasnya itu terjamin ya, kebenarannya terjamin. Itu ciri yang kedua, objektif. Kemudian ciri yang ketiga, benar-benar peristiwa itu terjadi dan kita melihat sendiri. Kalau kata orang-orang biasanya menyebutnya melihat dengan mata kepala sendiri lah gitu. Ya, jadi teman-teman melihat betul-betul melihat peristiwa itu gitu. Kalau merasakan ya merasakan sendiri gitu. Bagaimana itu ukuran perasaannya, bagaimana hasil pengamatannya, ada bukti-bukti yang bisa ditulis di dalam latar belakang ini bisa mencirikan, jadi ciri yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah dapat menjawab secara umum dapat dijawab pertanyaan. Misalnya begini, kalau tadi ciri yang pertama ada data, ciri yang kedua objektif, ciri yang ketiga nyata, kita bisa melihat sendiri, yang keempat adalah secara umum dapat menjawab pertanyaan, 5W1H ya, dapat menjawab pertanyaan 5W1H. Ini populer nih ya. Jadi fakta itu akan dipercaya jika dia dapat menjawab 5 pertanyaan 5W1H ya. 5W1H. Apa itu? Kalau fakta itu dapat menjawab apa ya, kemudian siapa, mengapa ya, di mana, kapan ya kan, dan bagaimana ya. Jadi kalau itu terjawab berarti itu masuk di dalam fakta. Nah, baik teman-teman, sekarang kita bandingkan dengan opini ya. Apakah opini juga layak kita tulis di dalam sebuah latar belakang masalah? Opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai suatu persoalan atau suatu situasi yang pernah terjadi atau yang sedang terjadi. Nah, opini dipengaruhi oleh pola pikir seseorang, oleh tingkat pendidikan seseorang, dan juga oleh lingkungan. Jadi lingkungan di mana orang itu berada ya. Kemudian jadi opini seseorang terhadap satu objek bisa berbeda-beda ya, karena tadi dipengaruhi oleh mindsetnya, dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya, kemudian pengalaman hidup ya, dan lingkungannya. Jadi bisa jadi tentang sesuatu ketika dipandang oleh 3 orang saja sudah lahirlah 3 opini. Nah, itu opini. Kemudian cara kita melihat apakah itu opini atau fakta ya. Kalau fakta tadi berdasarkan data ya, kemudian ada statistik ya.
ukuran-ukurannya itu jelas. Nah, sedangkan opini maksudnya itu ciri-cirinya biasanya dimulai dengan kebenarannya itu belum tentu bisa dibuktikan. Kemudian opini biasanya berupa gagasan, pendapat atau nasihat, itu opini ya. Kemudian sifatnya itu mengira-ngira. Jadi kalau lihat spekulatif lah gitu, dikira-kira. Kemudian sangat miskin data ya. Jadi bisa lemah lah gitu ya, dipertanggungjawabkannya sulit. Kemudian yang keempat biasanya menggunakan kata atau frasa bisa begini, mungkin, nah, atau saya kira. Nah, jadi kalau kalimat-kalimat yang dimulai dengan mungkin, kemungkinan, saya kira, saya pikir, jikalau, itu adalah termasuk di dalam opini. Nah, jadi kalau kita lihat secara ringkasnya, ciri-ciri opini itu adalah pendapat pribadi tadi berdasarkan pengalaman yang direkam tetapi miskin data. Jadi ada teman-teman pernah bertanya, apakah opini bisa dimasukkan dalam latar belakang masalah? Ya, kurang dapat dipertanggungjawabkan karena tadi biasanya opini mulai dengan kemungkinan, saya kira, ya. Jadi jikalau misalnya itu opini. Kemudian ya tentu saja kalau seperti itu sifatnya subjektif. Jadi subjektivitas di dalam pemaparan itu sangat tinggi. Dan bagaimana cara menggunakan kata-kata yang bersifat relatif tadi tergantung siapa yang mengemukakannya ya. Jadi kesimpulannya, opini sebaiknya dihindari di dalam penulisan latar belakang masalah. Mengapa? Karena opini bisa berbeda-beda pendapat yang dikemukakan oleh lain orang. Ya, ketika seseorang melihat sesuatu kemudian dituliskan, itu akan menuliskannya dipengaruhi oleh mindset, tingkat pendidikan, tingkat pengalaman hidupnya, dan juga lingkungan di mana dia berada. Itulah teman-teman sekalian. Jadi biasakanlah menuliskan fakta di dalam latar belakang masalah. Hindari menuliskan opini. Jikapun kalau misalnya dirasa kamu ingin menuliskan opini, jangan terlalu banyak, sedikit saja. Jadi nanti opini itu jangan menguasai pemikiran kamu di dalam pemaparan yang ada di dalam latar belakang masalah. Oke? Hindari opini tapi tampilkan fakta berdasarkan studi pendahuluan, baik dengan teknik observasi maupun wawancara. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat untuk menulis latar belakang masalah, terutama yang ingin memasukkan hasil studi pendahuluan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa share ke teman-teman yang sedang menulis latar belakang masalah nih, yang akan memulai menulis skripsi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.